Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Surat pernyataan saya yang bertangan di bawah ini, nama Mardika Fiska Satyanto SSITO, tempat tanggal lahir Manado 7 Mei 1995, jenis kelamin perempuan. Setelah mengikuti vikariat tahun ke-1 di GPIB Marturia Lampung dan tahun kedua di GPIB Immanuel Pekanbaru, maka dengan ini menyatakan: 1. Bersedia untuk diteguhkan sebagai pelayan firman dan sakramen atau pendeta Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat dalam rangka memenuhi panggilan dan pengutusan Tuhan Yesus Kristus kepada gereja. Yang kedua, bahwa panggilan dan pengutusan itu akan saya laksanakan dengan penuh tanggung jawab dan karenanya bersedia untuk 2.1 menjalani kehidupan yang berpadanan dengan panggilan itu dalam ketaatan kepada Tuhan Yesus Kristus kepala gereja. 2.2 menaati semua ketentuan GPIB yang berlaku, tata gereja dan keputusan-keputusan Majelis Sinode GPIB. 2.3 menaati panggilan dan pengutusan dengan kesediaan untuk melayaninya dimanapun sesuai penugasan lembaga atau Majelis Sinode GPIB sebagai pemimpin GPIB. 2.4 tidak menikah selama 1 tahun terhitung mulai tanggal peneguhan selaku pelayan firman dan sakramen atau pendeta GPIB. 2.5 mengikuti program dana pensiun GPIB DP dalam iuran jaminan perumahan hari tua
JPHT dan pembayarannya dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Poin yang ketiga, saya bersedia dikenakan sanksi apabila melanggar pernyataan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam tata gereja GPIB dan keputusan-keputusan Majelis Sinode GPIB. Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan sukacita serta ditandatangani di atas meterai bernilai cukup sehingga bersifat mengikat. Pekanbaru, 20 Oktober 2019. Kami bersyukur berterima kasih di hadapan hadiratnya Allah Bapa di surga pada pagi hari ini. Engkau masih percayakan kami untuk melayani ibadah ini, di mana pada ibadah setengah 10 ini akan diadakan peneguhan Eucharistia menjadi pelayan firman dan sakramen. Terima kasih Allah Bapa di surga, biarlah rangkaian ibadah ini kami bertaruhkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Pimpin mulai awal, pertengahan hingga akhirnya. Melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Buat suara dan bertugas nanti memanggil saja sesuai dengan ibadah. Dari Jemaat Yesus Kristus, Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di minggu ke-19 sesudah Pentekosta. Di dalam ibadah ini akan dilaksanakan peneguhan Vikaris Mardika Fiska Satyanto SSIL dalam jabatan pendeta atau pelayan firman dan sakramen Gereja Protestan Indonesia Timur. Kiranya melalui ibadah ini kita mengalami kasih dan berkat dari Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, dan mensyukuri rahmat serta kuasa-Nya yang telah memilih pelayan firman dan sakramen di gereja ini. Tema tahunan membangun masyarakat sejahtera dan kesejahteraan umat dan kekuatan bangsa. Tema ibadah, kenalilah tantangan dan temukan solusi yang tepat. Pelayan firman hari ini akan dilayani oleh Pendeta Martin Lewi Bakabesi Sarjana Teologi. Berikut akan kita mendengarkan pembacaan surat tugas dari Majelis Sinode. Surat tugas nomor 2419 /10/19 -20/ST. Majelis Sinode Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat atau GPIB dengan ini menugaskan Pendeta Martin Lewi Bakabesi STH selaku Ketua Satu Majelis Sinode GPIB untuk mewakili Majelis Sinode GPIB dalam memimpin ibadah peneguhan pendeta bagi Vikaris Mardika Fiska Satyanto selaku pendeta atau pelayan firman dan sakramen GPIB dalam ibadah hari Minggu 20 Oktober 2019 bertempat di GPIB Jemaat Immanuel Pekanbaru. Kepada yang diberi tugas agar pertama, mentaati tata gereja dan ketentuan-ketentuan GPIB yang berlaku. Kedua, melaksanakan penugasan ini dengan penuh tanggung jawab sesuai maksud dan tujuannya. Tiga, menyampaikan laporan dalam sidang Majelis Sinode setelah pelaksanaannya. Segala sesuatu yang menyangkut biaya transportasi dan lain-lain ditanggung oleh Majelis Jemaat GPIB Immanuel Pekanbaru. Demikian surat tugas ini dikeluarkan untuk menjadikan perhatian semua pihak yang terkait. Jakarta, 15 Oktober 2019.
Tugas ini disampaikan kepada Majelis Jemaat GPIB Mandar Pekanbaru, Pendeta Martin Lewakasi SDA, Tembusan Biro Personalia MS GPIB dan Biro Keuangan MS GPIB. Kita yang hadir di dalam dunia ini bukanlah suatu hal yang kebetulan, karena Tuhan sendiri yang menghadirkan kita di tengah-tengah dunia ini dengan cara membentuk dan menjadikan kita serupa dan segambar dengannya. Kita untuk melayani dan ketika kita merasa yang meninggalkan kita, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita.
dan bumi. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allah. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan mengubah engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah dan Yesus Juru Selamat menyertai kamu. Jemaat, dengan kami adalah umat yang berdosa. Kami telah gagal untuk mengasihi engkau dan sesama kami, sebab kami cenderung lebih mengasihi diri kami sendiri. Kami mengasihi hanya supaya kami kembali berterima kasih kepadamu. Kami memohon. Kristus Maha Pengasih, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia melayani engkau. Kami melayani engkau dengan motivasi salah, sebab kami melayani hanya agar kami diakui dan dikenal. Kami cenderung lebih mengutamakan harga diri dan hak-hak kami, sehingga pelayanan terhambat. Kami takut untuk menyatakan yang benar. Kami bersikap diam terhadap berbagai kesalahan dan kecurangan. Kepada kami, Roh Kudus penolong kami. Kami menyadari bahwa sungguh kami berdosa, bahwa kami sering kurang peduli terhadap pekerjaan pelayanan hamba-hamba. Kami lebih banyak menuntut hak kami, namun sering mengabaikan kewajiban kami selaku warga gereja dalam melaksanakan tugas panggilan dan keputusan. Kami juga terlalu banyak berbicara dan hanya sedikit bekerja. Berilah kami mengagung ya Bapa, dan bahagilah hati dan perilaku hidup kami oleh Roh Kudus. Kami mohon dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Penebus kami yang hidup.
Ibrani pasal 10 19-25 yang akan kita baca secara berganti. Ibrani pasal 10 ayat 19 ayatnya yang ke-25 yang menjadi dasar dalam perintah yang baru sekaligus sukacita kita untuk peneguhan dan firman dan sakramen dalam gereja Kristen Indonesia bagian barat. Ibrani 10 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-25. Saya mulai dari 19 sampai 20 dan seterusnya secara berikutnya. Keteguhan. Ibrani 10 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-25. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh berani dapat masuk ke dalam tempat kudus. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala jemaat. Marilah kita cukup pegang dan pengakuan tentang pengharapan kita sebagai yang menjadikan istri. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasihat dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kiranya Roh Kudus menolong kita menentukan dan mengenal dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Bagi
Surat keputusan Majelis Sinode Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat nomor 4358/19/MS20/KPTS. Dengan kasih dan karunia Yesus Kristus, Kepala Gereja Majelis Sinode Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat membaca satu laporan penilaian Pendeta Misono Peletin Bukan STA dan Pendeta Rudianto STA selaku mentor 1 dan mentor 2. 2. Laporan karya Vikaris Mardika Wiska Satyanto SSI Teo. 3. Karya tulis Vikaris Mardika Wiska Satyanto SSI Teo. Menimbang, mengingat, memperhatikan, memutuskan, menetapkan keputusan Majelis Sinode Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat GPIB tentang pengangkatan dan peneguhan Saudara Mardika Wiska Satyanto SSI Teo selaku Pendeta GPIB. 1. Terhitung mulai tanggal 20 Oktober 2019 mengakhiri penugasan Saudara Mardika Wiska Satyanto SSI Teo sebagai Vikaris di Jemaat GPIB Immanuel Pekanbaru. 2. Terhitung mulai tanggal 20 Oktober 2019 melaksanakan peneguhan terhadap Saudari Mardika Wiska Satyanto SSI Teo dalam jabatan pelayan firman dan sakramen GPIB. 3. Peneguhan Saudara Mardika Wiska Satyanto SSI Teo dilaksanakan oleh pejabat Majelis Sinode di tengah-tengah ibadah Minggu Jemaat GPIB Immanuel Pekanbaru. 4. Sebagai pendeta GPIB yang bersangkutan diwajibkan mentaati seluruh ketentuan GPIB yang berlaku. 5. Kepada Pendeta Mardika Wiska Satyanto SSI Teo diberikan tugas dan tanggung jawab pejabatan selaku pendeta GPIB untuk dilaksanakan dengan penuh pengabdian. 6. Kepada Pendeta Mardika Wiska Satyanto SSI Teo diberikan hak selaku personel GPIB selalu sesuai ketentuan GPIB yang berlaku serta daripadanya dituntut kewajiban sesuai tugas dan tanggung jawab sebagai pendeta GPIB. 7. Pada waktu peneguhan, Pendeta Mardika Wiska Satyanto SSI Teo ditetapkan telah berkedudukan pangkat pendeta penata muda dengan golongan 3A 00. 8. Dengan diterbitkan surat keputusan ini, maka surat tugas Vikaris dari mentor nomor 3157/17 MS20/STPM tanggal 14 Juni 2017 dan surat tugas Vikaris dan mentor nomor 5545/MS20/STPM tanggal 15 Agustus 2018 diakhiri masa berlakunya seraya mengucap terima kasih kepada Pendeta Misono Peletin Bukan STH dan Pendeta Rudianto STH selaku mentor 1 dan 2. 9. Surat keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal pelaksanaan peneguhan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Oktober 2019, Majelis Sinode GPIB, Pendeta DRSPK Rumambi MSI, Ketua Umum, Pendeta Jemaat Joseph MTH, Sekretaris Umum. Surat keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada Pendeta Mardika Wiska Satyanto SSI Teo. 2. Pendeta Misono Peletin Bukan STH. 3. Pendeta Rudianto STH. 4. Majelis Jemaat GPIB Markulia Lampung. 5. Majelis Jemaat GPIB Immanuel Pekanbaru. Tembusan. 1. Dana pensiun GPIB. 2. Biro Personalia Majelis Sinode GPIB. 3. Biro Keuangan Majelis Sinode GPIB. 4. Instansi atau pihak-pihak yang berkepentingan. Pelayan firman dan sakramen
Gereja Protestan Indonesia bagian Barat. Dengarlah penjelasan yang berhubungan dengan jabatan pendeta, pelayan firman dan sakramen tentang gereja, bahwa sejak semula Allah telah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu jemaat dari antara mereka bagi namanya, dan Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Amanah Kristus tentang pejabat-pejabat dan ialah yang meminta baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemerintah-pemerintah Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Tentang pengutusan, Tuhan Yesus berkata, bukan kamu yang memuliakan, tapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan bangun. Tetap. Ia berkata pula, pergilah sungguh, aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Tentang mengembangkanlah kawan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan lemas, tapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau meminta mereka yang dipercayakan kepada, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawan domba itu. Tentang memberikan firman dan pelayanan sakramen, lalu Ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, katakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu berkata kematian Tuhan sampai Ia datang. Jelas bahwa firman Tuhan harus terus diberitakan. Sakramen baptisan dan Roh Kudus dilayangkan sebagai suatu kesaksian dan peringatan tentang kematian dan kebangkitan Kristus, supaya semua orang percaya pada Yesus Kristus dan diselamatkan. Janji Tuhan Yesus berkata, aku tidak akan meninggalkan kamu sendirian, ya, aku datang kembali kepadamu. Dan ketahui, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hati, aku telah mengalahkanmu dulu. Sebab itu jangan kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kamu makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Bapamu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada. Sebab seorang pekerja patut mendapat upah. Doa umat. Sebelum saudara Mardika Fiska Satyanto mengucapkan pengakuan dan janji, mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Engkau mengajarkan kami agar kami senantiasa mendoakan semua orang yang bekerja dan menantikan diri sebagai pelayan. Kami mohon kepadamu, curahkanlah Kudus-Mu dalam hidup hamba-Mu, dan kuatkanlah dia dalam melaksanakan tugas dan panggilan dan utusan. Biar firman-Mu selalu menguasai seluruh kehidupannya, agar dengan penuh keberanian dan sukacita Ia memberitakan kasih Injil, dan dengan ketekunan dan kesabaran Ia melayani tugas
Amin. Pengakuan dan janji. Saudara Mardika Fiska Satyanto, silakan berdiri menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertama, apakah saudara percaya dan yakin bahwa Tuhan Allah dalam Yesus Kristus melalui gereja telah memanggil, memilih, dan menetapkan saudara sebagai hamba untuk melayani dan bersaksi memberitakan Injil Yesus Kristus dengan kuasa terus dimanapun saudara terus. Kedua, apakah saudara bersedia ditempatkan dimanapun dan berjanji untuk tetap setia menjalankan tugas sebagai pendeta pelayan firman dan sakramen di Gereja Protestan Indonesia bagian Barat, selalu tekun dalam iman, pengharapan dan kasih, menjadi teladan dalam berbuat baik, serta berupaya bersemangat mengembangkan pelayanan untuk membangun jemaatnya dengan karunia, talenta dan kemampuan yang sedang. Apakah saudara bersedia merahasiakan apapun yang dipercayakan kepada saudara sebagai pejabat gereja dan mempertahankan rahasia itu terhadap siapapun dan dalam keadaan apa? Dan apakah saudara bersedia ditegur serta dikenakan sanksi disiplin gereja jika saudara melakukan suatu kejahatan dan atau melalaikan tugas panggilan dari keputusan saudara sebagai pejabat Gereja Protestan Indonesia bagian Barat? Saudara Mardika Fiska Satyanto, apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Bukan dengan janji saudara. Janji jemaat Kristen ini untuk pendeta yang firman dan sakramen sebagaimana dalam menerima dari Tuhan Yesus pada Kristus. Apakah saudara-saudara berjanji untuk membantu, mendukung dia dengan segala kemampuan sehingga dia dapat melaksanakan tugas panggilan dan utusan yang terkait dengan penuh sukacita di lingkungan? Apakah jawabmu kepada Allah di hadapan hamba-Nya? Bukan dengan janji saudara-saudara. Menguatkan pengakuan dan janji yang telah jemaat dan Tuhan pendeta ucapkan, maka bersama seorang percaya setelah waktu dan tempat kita mengakui iman dan pengakuan yang Rasul dengan hati dan mulut dan secara sempurna, hendaknya masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hari Bagi dan Bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang berdoa, yang akan menjadi pada Kudus, lahir dari anak kami, yang menderita bahwa tentang Kristus Kristus, disalikan, mati dan dikubur, turun dalam keadaan maut, pada hari ketiga, bangkit pada hari pertama, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan dari sana untuk mengambil yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan damai, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Terima kasih, silakan duduk. Let's
Saudara Mardike Piska Sapian, berdasarkan pengakuan dan janji saudara dan juga jemaat, maka kami meneguhkan saudara sebagai pendeta pelayan firman dan sakramen Gereja Besar Indonesia bagian Barat dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Jemaat mohon berdiri. Penumpangan tangan. Hiduplah menurut janji dan pengakuanmu. Laksanakan tugas panggilan dan putusanmu dengan setia dan dalam takut akan Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Allah Bapa Maha Kuasa yang telah memanggil dan menetapkan engkau dalam Yesus Kristus menjadi hamba-Nya akan menyertai dan memberkati engkau dengan kuasa dan rahmat, serta memenuhi engkau dengan Roh Kudus yang menguatkan iman dan kesetiaan untuk melayani dan bersaksi bagi kemuliaan nama-Nya. Jemaat dipersilakan duduk. Alkitab, kitab suci yang dapat memberikan hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Segala tulisan yang dilakukan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap berbuat baik. Bejana baptisan. Yesus berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa murid dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan padamu." Meja perjamuan. Tetapi jika setelah lapar, berilah ia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Yesus berkata, "Kamu harus
memberi mereka emas. Yesus berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Angkatlah piala keselamatan dan serukanlah nama Tuhan. Mimbar, beritakanlah firman, siapa dia baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatlah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Penyerahan kereta baru pada Jumat Kasih Kristus. Sambutlah pendeta melayani firman dan sakramen ini dengan sukacita. Hormatilah dia yang bekerja keras dan rekam, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menubuhkan, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung dia dalam kasih karena pekerjaannya, serta hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain.
hamba yang akan menyampaikan kepada firman Tuhan pakai hamba kuasa ini. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber dari segala hikmat, kami berdoa. Amin. Jemaat, marilah kita berdiri untuk mendengarkan sabda Tuhan. Haleluya. Pembacaan firman Allah pada hari ini. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, coba kita bayangkan bila kita memiliki kerinduan untuk pulang ke kampung halaman, membangun kampung halaman kita yang dimana di tanah rantau kita dianggap sebagai pribadi-pribadi yang mungkin sebelah mata, mungkin di tanah perantauan kita ada dengan segala proses dan dinamika kehidupan yang sangat susah. Kita bekerja kepada bos atau tuan tanah yang mungkin selama ini membuat kita terbeban, membuat kita tersiksa, dan pada akhirnya ada satu ketika tuan tanah kita, orang yang dimana kita bekerja, dia memberikan suatu kebebasan supaya kita pulang ke kampung halaman dan kita kembali membangun tempat di mana kita berasal. Tentu itu merupakan suatu sukacita yang sangat luar biasa. Tentu itu merupakan suatu kekuatan bagi kita. Rasanya kalau bisa secepatnya kita pulang ke kampung halaman kita untuk membangun. Sukacita itulah yang menjadi semangat kita untuk tetap terus berjuang. Bagaimanapun caranya, kita harus kembali ke kampung halaman dan mengembangkan kampung kita, tempat di mana kita berasal. Kerinduan ada, sukacita yang sangat luar biasa, bersemangat berapi-api untuk pulang. Tetapi coba kita bayangkan, bila mana sukacita itu ketika kita sudah ada dengan sebagaimana kita ada, tiba-tiba ketika kita pulang dan akan membangun kembali tempat kita, ada orang yang tidak menyukai keberadaan kita. Ada orang yang merasa terancam. Mereka merasa bahwa kepulangan kita menjadi suatu bencana. Apalagi kita ingin pulang untuk mengembangkan tempat di mana kita lahir, tempat di mana kita berasal. Sukacita yang mungkin tadinya sangat berapi-api ketika kita mengetahui banyak orang yang tidak menyukai kita, pasti di sana sebagai manusia biasa kita mungkin down, kita mungkin langsung ciut. Tetapi apakah ketika kita mengetahui kepulangan kita ditentang oleh orang yang tidak menyukai kita dan kita tidak mau lagi membangun tempat kita berasal? Apakah ketika kita mengetahui banyak orang yang tidak menyukai kita, tiba-tiba orang kita sebagai pribadi yang bersemangat tadinya langsung mundur? Saya rasa tidak. Kalau keyakinan itu, sukacita itu berasal dari lubuk hati yang paling dalam. Tidak ada satu manusia yang berhak untuk membuat kita mundur
dari segala motivasi awal kita. Ini juga yang dirasakan oleh orang-orang Israel. Mereka pernah ada dalam pembuangan. Mereka ada di suatu tempat di mana mereka harus berjuang sebagai umat, harus bekerja dengan sebagaimana ada. Mereka diperbudak dan sebagainya. Tiba-tiba kerisauan hati itu, penderitaan itu akan segera berakhir. Dan mereka diberikan suatu kesempatan untuk pulang ke tempat asal mereka. Ini cerita kembalinya orang Israel ke negeri asalnya. Dari Babylon, tanah pembuangan, ke Yerusalem untuk membangun kembali bait Allah yang pernah hancur, yang pernah diambil, di mana waktu orang Israel pernah dibuang karena mereka pernah melaksanakan suatu tindakan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan Allah. Sehingga dalam hal ini pembacaan kita, orang Israel diberikan suatu kebebasan untuk pulang. Ketika itu Persia, rajanya yang bernama Kores memberikan suatu perintah bahwa orang-orang di tanah pemudakan mereka disuruh pulang membangun bait suci. Bait suci merupakan identitas mereka sebagai umat militan. Bait suci merupakan identitas mereka di mana Allah akan berkehendak di sana. Di mana bait Allah itu merupakan suatu simbol bagi penyertaan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pada tahun kedua sesudah mereka sampai di rumah Allah di Yerusalem, setelah pulang dari Babilonia, maka Zerubabel bersama dengan Yesua, bersama dengan saudara-saudara mereka, bersama dengan orang Lewi dan orang-orang yang dikasih Tuhan untuk pulang ke Yerusalem. Mereka pulang dengan penuh semangat. Mereka bersatu hati, mereka sepakat untuk membangun bait suci. Tapi ternyata dalam sukacita mereka untuk membangun bait suci, mereka mengetahui bahwa kehadiran mereka tidak disukai oleh orang-orang yang ada di sekeliling Yerusalem, yaitu penduduk yang diangkut oleh Raja Asyur dari tempat lain untuk tinggal di Israel, yaitu orang-orang Samaria. Mereka merasa terancam dengan kembalinya orang Israel ini. Apalagi sekarang orang Israel dalam motivasi untuk membangun bait suci, membangun tembok Yerusalem. Mereka merasa bahwa hal ini merupakan suatu ancaman yang akan ke depannya menyingkirkan mereka. Sehingga dimulai dari kebencian, dimulai dari kejahatan pikiran, mereka merencanakan hal-hal yang jahat. Mereka merencanakan bagaimana cara untuk menggagalkan supaya orang Israel tidak menjalankan niatnya, tidak menjalankan apa yang dikehendaki. Karena pada saat itu Bapak Ibu yang terkasih, mereka pulang bukan hanya sekedar pulang. Mereka mendapatkan perintah dari Kores Raja Persia untuk membangun bait Allah. Dan ketika ada orang yang dia tahu
yang mempengaruhi orang-orang Israel, supaya niat jahat mereka tidak terlalu kelihatan. Mereka memujuk orang Israel, para tetua-tetua, kami juga mengasihi Allahmu, kami juga akan terus membangun. Baiklah kami membantu untuk dapat melancarkan apa yang kalian mau. Akan membangun bersama-sama baik Allah. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih, dalam hal ini Zerubbabel mengetahui bahwa orang-orang Samaria ini bukanlah mereka yang mengasihi Allah yang sama. Mereka adalah orang-orang yang juga beriman kepada dewa-dewa atau ilah-ilah lain. Sehingga Zerubbabel menyatakan, tidak, kami sendiri yang akan membangun. Itu alasan pertama. Zerubbabel menyatakan penolakan. Kami sendiri yang membangun baik Allah. Kami sendiri yang akan merencanakan. Kami tidak butuh bantuan kalian. Karena motivasi mereka adalah jahat. Dan Zerubbabel mengetahui. Yang kedua, alasan daripada Zerubbabel menyatakan kepada orang-orang yang membenci mereka atau lawan, bahwa perintah ini disampaikan kepada kami, maka kamilah yang akan membangun, bukan kalian. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika niat jahat ditolak dengan kata-kata yang halus, mereka sudah merencanakan bagaimana caranya. Yang terjadi, lawan daripada orang Israel ini, mereka marah. Kemarahan mereka membuat mereka semakin beringas. Mereka merencanakan hal-hal yang lebih jahat lagi. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mereka mencoba menghasut orang-orang Israel supaya mereka takut dan menggagalkan apa yang selama ini mereka rencanakan. Bahkan mereka juga mengambil simpati dari pemerintah-pemerintah yang ada. Mereka mengambil perhatian. Mereka menyatakan kepada pemerintah, kepulangan daripada orang Israel ini itu sangat buruk. Mereka ini adalah orang-orang yang telah. Kalau mereka pulang ke depannya, mereka akan merugikan. Mereka menyampaikan hal ini kepada pemerintahan pada saat itu. Mereka membuat kalimat-kalimat mereka sedemikian rupa supaya pemerintah itu percaya dengan ucapan-ucapan mereka. Kalau mereka membangun suatu bait Allah, tembok Yerusalem yang semakin besar, nanti tidak ada upeti, tidak lagi ada pajak-pajak yang masuk. Bahkan kita mungkin akan tersingkirkan. Dalam ayat 6 sampai 23. Mereka cuma membujuk orang-orang pemerintahan yang berkuasa pada saat itu, supaya dari mereka mengeluarkan suatu perintah, jangan membangun, gagalkan rencana mereka. Mereka jahat. Mereka adalah orang-orang yang tidak setia. Mereka membangun suatu kota yang jahat, kota yang durhaka dalam pembacaan kita, sehingga gagalkanlah rencana mereka. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sehingga kita bisa melihat dalam pembacaan kita di pagi hari ini, di siang hari ini, bahwa ternyata niat baik untuk semakin sempurna mendekat kepada Tuhan, menghadirkan identitas kita sebagai orang percaya, tidak benar. Banyak tantangan, banyak pergumulan harus dirasakan, banyak proses yang harus dilewati. Kalau kita bisa melihat latar belakang daripada kehidupan orang Israel, orang-orang Samaria juga mungkin atau memang mereka juga berasal dari keturunan yang sama. Kita bisa melihat juga di sana terjadi suatu penolakan yang mungkin berasal dari dalam dan juga berasal dari luar. Kedekatan untuk membangun iman percaya menjadi suatu ancaman bagi orang lain yang tidak mengenal. Kerinduan untuk membangun suatu bait suci
ditentang habis-habis, bahkan sampai menuju pemerintahan, bahkan juga sampai pernah terberhenti. Tapi pertanyaannya, apakah ini membuat orang-orang yang merindukan kehadiran baik Allah mundur? Pertanyaannya, dengan tantangan yang ada, apakah mereka langsung merindukan, mereka punya niat untuk membangun? Apakah dengan ini membuat mereka langsung mundur dari segala motivasi awal? Padahal mereka memiliki semangat yang luar biasa. Tapi ada saja orang-orang yang tidak menghendaki keberadaan mereka. Mungkin sesaat mereka bisa berhenti, mungkin sesaat mereka bisa berdiam, tapi motivasi untuk membangun bait Allah dan tembok Yerusalem tidak berhenti. Kita bisa melihat di pasal berikutnya, semangat yang berkobar-kobar membuat mereka bisa menyelesaikan tentang bait Allah, dan Allah hadir, Allah menguatkan mereka, dan Allah turut bekerja di sana. Niat baik yang dilandaskan dengan kerinduan berjalan bersama dengan Tuhan tidak akan pernah digagalkan, tidak akan pernah dihalangi oleh manusia. Kalau Allah turut bekerja di segala hidup kita, maka di sana ada kehendak Tuhan yang memberikan kebaikan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tantangan yang dihadapi oleh orang Israel dalam membangun bait Allah dan tembok Yerusalem bukan hanya dirasakan pada saat itu, tetapi tantangan ini juga ada di zaman saat ini. Banyak di antara saudara kita, saudara percaya, merindukan tempat untuk mereka beribadah, tempat mereka bersekutu, tempat mereka mengekspresikan kecintaan rasa syukur mereka kepada Allah yang telah menjaga, memberkati mereka. Tetapi di sana mereka terhalang oleh izin pembangunan, izin beribadah. Mereka beribadah mungkin juga sudah mendapatkan izin, tapi masih ada juga orang yang membenci. Ada ketika beribadah, ada yang paling dan sebagainya. Mereka merindukan suatu persekutuan, tapi mereka ditolak. Mereka dianggap pengancam. Mereka dianggap sebagai orang-orang yang durhaka. Tetapi apakah ini juga menjadi halangan untuk orang percaya menyampaikan imannya, menyampaikan rasa syukurnya, dan berkumpul beribadah sebagai tubuh Kristus? Saya kira jawabannya tidak sama sekali. Sekalipun secara fisik pembangunan dan keberadaan gereja ditolak dan dianggap sebagai suatu hal yang tidak menyenangkan hati banyak orang, tetapi di sana kita terpanggil untuk menyatakan kehendak Allah. Ingat, orang Kristen diutus di tengah-tengah segala. Artinya, hidup menjadi orang Kristen pasti punya proses, pasti punya tantangan, pasti mempunyai suatu hal yang mungkin akan membuat kita tergeletak dan tergelincir. Tapi ingat pesan Tuhan, bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Orang yang mencari nama Tuhan dan berkumpul dalam nama Tuhan Yesus, mereka lah yang akan dikuatkan. Sekalipun banyak tantangan yang harus dilewati. Tantangan hidup pasti ada. Bahkan mungkin keberadaan gereja kita yang secara gedung ini ditolak. Bahkan kita juga, gereja yang hidup dalam kehidupan masyarakat, mungkin juga ditolak. Tapi ingatlah bahwa pesan Tuhan, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Ingatlah bahwa
adalah persekutuan. Yang lebih utama adalah pribadi yang mau melaksanakan firman Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Bukan berarti gedung gereja dan itu, tapi yang penting adalah bagaimana persekutuan yang hidup itu menjadi berkat dimanapun mereka berada, dan tidak bisa dikalahkan dengan tantangan. Karena solusi sejatinya adalah Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, Tuhan yang memegang tangan kita. Bapak Ibu serta saudara-saudara, ketika saya sebelum berdiri di tempat ini, di depan Bapak Ibu memakai toga, saya juga diproses oleh Tuhan. Saya berkuliah 4 tahun. Saya juga ada dalam masa-masa praktek dan vikariat. Banyak tantangan yang saya hadapi. Saya melayani, tapi kadang-kadang juga saya merasa bahwa hidup saya tidak layak untuk. Saya diproses air mata, bercucuran di kiri kanan, bahkan berbasmo-basmo. Kalau saya mundur, saya tidak akan pernah berdiri di sini. Memberi diri dipakai oleh Tuhan tidak mudah. Memberi diri sebagai persembahan tidak mudah. Perlu proses pemurnian. Saya meminjam kalimat daripada mentor saya, Pak Rudiana. Ditampi. Kalau kita ingin melayani Tuhan, kita ingin mengembangkan iman percaya kita akan ditampi oleh Tuhan. Apakah kita benar-benar berat untuk kita bertahan bersama dengan Tuhan? Apakah kita benar-benar teguh berpegang pada perintah Tuhan? Orang yang tidak setia akan terbunuh. Mungkin ketika dia akan ditampi, dia masih ada di situ. Tapi ketika Tuhan melihat di sana ada batu hitam, dan itu menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang mengasihi, dia akan dibunuh. Artinya Bapak Ibu, persekutuan adalah suatu panggilan. Diri kita adalah kerajaan Allah. Pribadi kita yang mengasihi Tuhan ada yang lebih utama. Setiap kita berharga di mata Tuhan. Kalau kita tak berharga, Yesus tidak akan pernah mati bagi kita semua. Artinya tantangan pasti ada, rintangan pasti ada, tapi semuanya pasti akan berlalu dan tidak pernah selama-lamanya kita seperti itu. Hal utama yang harus kita ingat bahwa tubuhmu adalah bait Allah yang sesungguhnya. Maka jauhlah panggilan itu dengan ketulusan hati, dengan segala pemberian diri yang totalitas. Jangan mudah tergoyahkan. Orang lain mau ngatain apa kita, terserah mereka. Mau bagaimanapun mereka akan mengekang kita, akan membatasi kita bertemu dengan Allah. Percaya bahwa Tuhan melihat kesungguhan hati, dan pasti Tuhan akan menguatkan kita. Tuhan akan memberikan kepada kita suatu kehidupan bersama dengan Tuhan. Iman kita perlu diuji supaya kita tahu seberapa dalam kita mencintai Tuhan dan seberapa dalam Tuhan bekerja dalam kehidupan Bapak Ibu serta saudara-saudara. Maka dari itu, tetaplah menjalankan tugas panggilan kita di tengah-tengah dunia ini. Karena panggilan kita adalah panggilan yang berasal daripada Tuhan Yesus untuk dapat menjadi saksi dimanapun kita berada. Tantangan pasti ada, baik secara pribadi, keluarga, persekutuan, masyarakat. Tapi bukan berarti kita mulai undur diri dan tidak lagi menjalankan tugas panggilan kita. Tantangan ada, tapi solusi
Tuhan berikan dengan kekuatan iman percaya kita, yang semuanya berasal daripada Tuhan Yesus, sumber kehidupan kita semua. Pulanglah dengan damai sejahtera Tuhan, laksanakan panggilan, dan ingatlah Tuhan menguatkan engkau dimanapun engkau berada. Amin. untuk kita terus bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Bapak kami yang sungguh baik, di pagi hari ini dan siang ini kami ada dalam menaikkan puji-pujian kami. Kami telah bersyukur atas penyertaan Tuhan sepanjang kehidupan ini. Sekalipun dalam kehidupan ini kami harus berhadapan dengan berbagai macam problem yang ada. Bapak, kami percaya Engkau selalu memegang kami, Engkau selalu memegang kehendak hidup kami, dan Engkau selalu memegang rancangan kami di depan. Bapak yang sungguh baik, kami juga berdoa dan bersyukur atas segala kehidupan yang Kau berikan. Kiranya Tuhan, dalam kehidupan ini kami akan terus bersyukur dalam satu nama Yesus Kristus, sehingga hidup kami terus Kau pakai menjadi hamba yang setia. Ajarlah kami Tuhan sebagai anak-anak di dalam hidup ini untuk selalu menjaga kehidupan kekudusan kami,
Bahkan kami juga Tuhan, Engkau ajarkan dan Engkau kuatkan untuk kami terus menjaga persekutuan hidup bersama dengan saudara-saudara kami. Ajarlah kami Tuhan untuk dapat selalu menjadi pemohon damai